Berwisata, berwisata. Hey ho, apa kabar semua? Masih bareng gua cara perdana di Perspektif Perdana hari ini ya. Gimana kabarnya hari ini? Harus selalu ceria dong, harus selalu terlihat bahagia. Aduh. Ayo senyumnya mana senyumnya? Harus 4 jari loh. Gue tuh kemarin baru ngobrol ya sama teman gue, seorang MT yang ditugaskan untuk jadi CS di sebuah bank sementara, dan dia dilatih sama supervisornya untuk senyum 4 jari. Lo tahu gak sih? Jadi keempat jari lo, jari tangan itu harus dirapetin, terus lo senyum selebar itu gitu. Harus gitu ya Pak? Iya, harus seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa kita memang menghargai. Anjing. Harus 4 ya, nggak boleh 3,5. Dan temen gue tuh dalam konteks bercanda gitu, Pak harus 4 ya, nggak bisa 3 ya. Oh jangan, kalau 3 itu menunjukkan sinisme. Ciko itu gak ngerti kenapa ternyata sebegitu ini ya, sebegitu striknya ya untuk sebuah senyum di bidang pelayanan publik gitu. Gue tuh gak ngerti sampai temen gue cerita ini bahwa senyumnya harus 4 jari, harus sedikit kelihatan giginya, jangan kebanyakan gitu. Anjing, aduh, fake banget gak sih senyum yang kayak gitu? Kenapa itu kan harus dibuat gitu? Just nyengir aja harus diatur gitu. Itu kan susah gitu. Kenapa harus seperti itu gitu? Aku kan nggak ngerti apakah dengan dia ngomong 3 itu sinis gitu. Gue tuh pengen kalau misalnya gue jadi anak buahnya si supervisor itu. Kok tahu Pak? Yang 3 itu sinis, Bapak seringnya senyum 3 jari. Tapi ya gue nggak ngerti sih itu ya, memang kayaknya pelayanan seperti itu harus diatur sedemikian rupa. Ya it's okay, bener kalau misalnya memang harus ramah dan lain sebagainya, karena itu pelayanan publik dan bikin image perusahaan jadi jelek kalau lo nggak senyum gitu. Cuman kalau sampai diatur, gue tuh nggak ngerti kenapa itu harus sampai diatur se-strict itu gitu. Itu SOP-nya gila, setebel apa sih? Untuk grading aja itu setebel apa sih gitu. Dan gue tuh percaya sama seorang bahwa SOP hanyalah SOP ketika lo nggak ngejalanin itu dengan nggak ada contohnya yang bener gitu, ya bullshit gitu. Itu hanya tumpukan instruction yang nggak ada artinya gitu. Gue mau ngobrolin masalah ini nih. Jadi malam nyokap nyuruh minta gue temenin nonton sinetronnya. gue tuh paling males nonton sinetron, men. Tapi aduh, karena nyokap nyuruh ya, gue oke lah gitu. Ya gue tuh sekarang tuh lebih absurd daripada yang gue bayangin dulu gitu. Gue tuh udah lama gak nonton TV kan, karena ya jam-jam 8, jam 9 itu isinya kalau enggak ya sinetron RCTI, you know it lah gitu. Gue tuh mendingan baca buku atau browsing apalah daripada nonton TV untuk jam-jam segitu. Ya, kayaknya gue udah lama lah nggak nonton TV. Dan sinetron Indonesia itu absurd gitu. Jadi itu ada satu adegan yang dimana di absurdnya nih, gue cerita nih.
ada satu orang majikan gitu ya, cowok gitu ya, kemudian dia punya pembantu cantik cewek gitu, mereka senang saling menyukai gitu, and then ibunya si majikan ini nggak terima karena kok kamu suka sih sama pembantu gitu kan, kamu udah dijodohin nih sama si B gitu, kamu harus terima dong sama ini gitu. Dan pembicaraan awal gitu, si A itu menyanggah dengan si siapa sih, si cowoknya itu menyanggah dengan, mah aku tuh mencintai si siapa sih pembantunya namanya, anggap aja Inem lah biar gampang. si majikan si cowoknya itu, mah aku tuh mencintai Inem itu tanpa alasan, anjing. Men, gue tuh kayaknya gak ada di kehidupan nyata itu mencintai tanpa alasan tuh, anjing. Itu tuh skenario SMA banget gitu, sedangkan pemainnya itu udah usia 29 gitu, dan itu percintaan dewasa yang after kuliah lah. Si cowoknya udah kerja, si ceweknya juga pembantu sih, tapi cuman ya itu bukan sinetron remaja, itu sinetron dewasa gitu. Dan anjing, mencintai tanpa alasan, anjing. Dan habis itu kan ada adegan lagi si ibunya cowok itu ngobrol sama calon menantunya dan calon besannya tuh. Itu tuh pembicaraannya juga absurd, lebih absurd lagi gitu. Itu ngomong bahwa kita harus mencegah rencana si A itu, si cowoknya itu, untuk menikahi Inem gitu. And then ya bagaimana Bu, apa rencana kita gitu ya. Bagaimana kalau kita jodohin saja dengan tukang ojek mobil. Gue tuh gak ngerti kan siapa yang nulis skrip itu gitu. Tukang ojek, kenapa nggak ngomongin kalau itu memang susah karena ngomong Uber gitu, itu kenapa nggak ngomong supir mobil gitu aja sih gitu, kenapa harus tukang ojek mobil gitu, itu frase dari mana sih? Gue tuh gak ngerti. Itu frase dari mana gitu, lo bisa ngomong bahwa ini pakai ini aja, ini jangan Uber nanti kita kesannya nanti kita sponsor gitu. Oh jangan tukang ojek mobil. Itu gue tuh gak ngerti. Mungkin gue tuh penasaran ya sama proses revisi gitu, mungkin gak sih scripting, penulis naskah itu saling ngobrol sama director dan lain sebagainya di kru film itu bahwa ini gue punya skrip nih kayak gini, tolong nih apa ya yang kurang, apa yang harus ditambahin, alur ceritanya seperti ini gitu. Ini nggak ada yang nyeletuk ya, yang seumuran kita atau apa, ini kayaknya absurd mas. Ini tuh bu ya jangan tukang ojek mobil gitu. Bu ya supir mobil atau apa gitu. Terus mungkin ada seorang bapak-bapak dengan zaman orba yang berperut buncit dan ngomong, adik ini sepertinya kurang berpengalaman di industri persinetronan, jadi kita itu harus tetap mengikuti perkembangan zaman karena yang sekarang lagi tren adalah Uber, tapi kita tetap tidak boleh mengemukakan Uber itu di scripting karena nanti kita ditengarai sebagai sponsornya Uber, which is kita tidak didanai oleh Uber untuk Uber tidak iklan di tempat kita, jadi kita tetap memakai tukang ojek mobil. Itu tuh apa gitu, absurd gitu. Kenapa nggak sampai semua, dan itu pembicaraan masih berlanjut loh, yang si 3 orang itu tadi kan, si ibunya cowok,
cowok utama, kemudian apa namanya, calon besannya sama calon menantunya gitu. Dan itu tuh udah selesai kan bicara, tukang ojek mobil gitu. And then si calon besannya itu masih nggak terima gini, jangan tukang ojek mobil lah, jodohin saja sama tukang sayur. Kalau tukang ojek mobil berarti dia kaya dong, karena dia punya mobil. Men, lo sedendam apa sih sama pembantu itu gitu kan? Lo jodohin dan apa namanya, rencana lo untuk menganalisa kebodohan adalah sebuah kebodohan itu sendiri. Ngapain gue nganalisa sinetron gitu. Ya kan, lo sedendam apa sih lo sama orang miskin gitu. Ya udah gitu, ya ini orang miskin nih, ya udah deh dia kasih apalah gitu, yang penting dia nggak usah ganggu rencana gue gitu. And then selesai gitu. Lo ngapain sih sengurusin itu sama orang gitu, sesedendam itu. Jangan tukang inilah, ini masih terhormat martabatnya, pakai tukang batu atau tukang aduh gue gak ngerti kenapa gue harus nonton. Aduh. Dan lebih absurd lagi ketika ada satu adegan lagi di mana ada seorang cewek yang minta antar ke rumah sakit gitu sama cowoknya, dan mas tolong anterin aku ke rumah sakit sekarang. Terus kenapa? Itu kan tanya cowoknya gitu. Pokoknya aku antar sekarang ya. Pokoknya jemput sekarang, penting gitu. And then adegan itu berlanjut di mobil. Jadi dia nge-shoot di parkiran gitu kan. Dia datang di parkiran mobil dan parkiran mobil lagi. Parkiran rumah sakit gitu. Dia parkir di situ dan kemudian cowoknya itu baru ngomong lah. Emang siapa sih yang sakit, anjing? Lo kebayang gak sih perjalanan dari rumah ke rumah sakit tuh di Jakarta macet mungkin 2 jam, 1 jam. Terus atau di telepon itu kenapa lo nggak ngomong gitu, siapa sih yang sakit? Gue tuh penasaran kenapa lo keburu-buru gitu, kenapa nggak diungkapin di situ? Kenapa ketika dia nge-shoot mobil itu datang di parkiran rumah sakit baru ngomong gitu? Itu kan aneh banget gitu. Emang selama di dalam perjalanan itu lo nggak penasaran gitu? Sorry nih, lo jemput gitu. Sorry nih, terlambat ya. Oh ya nggak apa-apa mas, yang penting cepet ya ke rumah sakit. Emang siapa sih yang sakit? Lo nggak bisa ya nge-shoot di situ ya? Kenapa sih? Atau adegannya dipotong atau gimana gitu? Gue tuh nggak ngerti gitu, selama 1 jam perjalanan lo ngapain gitu? Lo nggak ngomong gitu? Atau lo ngomong tapi ragu kayak nembak gitu? Ini gue ngomong nggak ya? Kalau gue ngomong tanya siapa yang sakit, ntar gue marah. Gue mau tanya ya, iya kenapa? Jadi sebenarnya siapa ya? Nggak jadi deh. Dan lo tanyanya baru setelah lo sampai di rumah sakit, anjing. Itu lama banget gitu. Aduh, ini ada absurd. Kenapa seperti itu ya? Gue berharap itu ya it's okay lah. Kita ngomongin kalau sinetron Indonesia pasti dam lah. Cuma gue tuh nggak nyangka ternyata semakin kesini scriptingnya semakin aneh dan semakin nggak logis, semakin apa ya? Semakin gue tuh nggak ngerti apakah memang yang bikin skrip itu 1 orang atau 2. Kalau mungkin 2 orang atau lebih itu mungkin bisa jadi dialognya jadi aneh seperti ini gitu. Dan mereka nggak saling koordinasi gitu. Bisa jadi mereka dialognya jadi aneh. Cuman kalau ya masa lo nggak koordinasi sih ketika lo udah sampai di satu titik di sini gitu. Ini sebelum kita kasih ke Cash, ini kita review dulu ya nih yang kira-kira apa yang kurang atau apa ini harus kita persiapkan. Masa nggak ada kayak gitu sih? Gue tuh mikir gitu. Ini kan dialognya absurd semua gitu. Lo
Ya masa nggak ada yang kepikiran sih ya? Nggak ada yang usul. Men, Jakarta itu kan macet ya. Ini selama 1 jam 2 jam itu, ini jangan di shoot di sini lah adegannya di sini aja gitu. Kenapa nggak seperti itu sih? Ini nggak ada yang komentar atau nggak ada ini gitu sebelum final gitu. Kalau pemain sih gue percaya lah mereka cuma menjalankan apa yang ada di scripting gitu. Yang gue gak habis pikir itu penulis skenario, sutradara, aneh gitu. Gue tuh sepanjang film tuh ngakak ya. Ini kenapa ada adegan seabsurd ini gitu di film di sinetron Indonesia gitu. Walaupun gue tuh selalu lah gue tuh ngerti bahwa sinetron Indonesia itu akan dalam satu episode itu akan selalu ada adegan apa yang zoom in zoom out itu, jadi ada adegan terkejut. Kemudian yang kedua itu ramuannya seperti itu, selalu gue menganalisa selalu seperti itu. Yang kedua adalah adegan konflik di mana lo harus bertengkar dengan salah satu orang tokoh dan salah seorangnya harus nangis gitu. Jadi entah tokoh cewek atau siapapun itu harus nangis. Yang gue nggak ngerti kenapa mereka itu punya stok air mata seberapa banyak ya. Itu atau mereka pakai apa sih dia bisa nangis gitu, apa dia si artisnya itu ngomong sih sama si lo kenapa sih ya di tas lo selalu ada bawang gitu. Oh iya, ini adegan ini buat persiapan adegan nangis gitu. Terus scene ini gitu, aduh anjir. Gue tuh gak ngerti kenapa mereka itu selalu bisa nangis gitu. Itu kan susah gitu. Kalau gak dicolok matanya kan harus ada faktor eksternal yang bikin mereka nangis gitu. Terus itu satu, ada adegan terkejut zoom in zoom out. Kemudian ada adegan apa namanya konflik. Terus ada adegan slow motion. Slow motion itu selalu biasanya entah tokoh utamanya turun dari mobil keren atau apa, itu pokoknya adegannya slow motion, atau dia terkesima dengan perkataan si cowoknya atau apa gitu. Selalu ada 3 unsur itu selalu di setiap episode, dan itu kayaknya nggak berubah sampai sekarang gitu. Dan ibu-ibu itu masih sangat suka. Gue tuh nggak ngerti kenapa seperti ini. Tapi gue cukup bangga sama nyokap gue ya, bahwa akhirnya dia sadar untuk beberapa sinetron dia nggak ngikutin lagi karena ceritanya muter-muter mulu sih, di sini mulu gini alurnya nggak jelas dan lain sebagainya. Gue cukup bangga sama nyokap gue bahwa dia sadar itu kayaknya udah gak real gitu. Aduh, aku tuh mencoba untuk apa namanya, ini nyokap gue tuh lagi belajar untuk menggunakan smartphone. Nyokap gue itu udah berumur 50 ya, dia cukup kepentok ketika di dalam pekerjaan dia harus ketemu sama orang-orang seusia gue yang minta dokumentasi pekerjaan. Udah bu, kirim aja, di foto aja misalnya dokumentasi apalah, acara atau apa segala macam, fotonya dikirim via WhatsApp dan dia nggak bisa pakai itu gitu. Dia kepentok di situ dan dia ngawara, gue ajarin dong ini smartphone gue mau beli, nyokap gue mau beli gitu kan smartphone, dan dia belajar pakai WhatsApp dan lain sebagainya. Dan it's really hard to teach someone that in this age. Ya, gue bukan guru yang penyabar, dan nyokap gue termasuk orang yang keras kepala. Jadi kita itu
Jangan di situ kalimat itu delete, itu ngapus. Iya kan pencet salah Rai. Selalu ada pembelaan di situ. Ya mama kan baru belajar, kamu tuh yang sabar kalau ngajarin anjing. Ada kata di satu sisi gue merasa bangga gitu. Gue tuh nggak ngerti ketika gue seusia beliau mungkin apakah gue akan melakukan hal yang serupa ke anak gue bahwa gue minta ngajarin apa tentang artificial intelligence atau semacam itu gitu. Jadi tolonglah ini gitu. Ya mungkin gue akan sama keras kepalanya seperti nyokap gue. Ya papa kan baru belajar, kamu tuh ya sabar. Aduh. Tapi kayaknya dia cukup confused dengan berbagai macam tombol yang ada gitu, karena dia selama ini pakainya keypad Nokia yang lama gitu, masih pakai Nokia yang lama yang pakai keypad. Itu kan cenderung gampang ya, keypadnya ada gitu dia. Ini kalau ngetik di mana? Ini kok nggak keluar keyboardnya? masih nanya yang gitu. Ini gimana nih? Ini bedanya apa sih sama SMS WhatsApp tuh? Ya WhatsApp itu kan dia nggak pakai pulsa, kita cuma bayar paketan internet, kita sudah bisa kirim kayak SMS itu. Ya kenapa dipersusah gitu? Kenapa nggak pakai SMS aja kalau fungsinya sama? Gue tuh nggak bisa jawab itu. Wah, itu beda infrastruktur kali mah. Gue tuh selalu ngomong gitu. Ini ya kalau WhatsApp kita nggak ya kita cuma beli paketan sekali, habis itu kita bisa gunain sepuas hati, kita mengirim teks berapa panjang itu kita nggak dikenain charge gitu. Oh iya lebih murah ya, iya. Tapi kan bayar di awalnya. Iya. Aduh. Gue tuh susah menemui jembatan di antara gap yang terlalu tinggi ini gitu, antara nyokap gue dan generasi gue. Dan dia sangat-sangat. Jadi waktu gue pertama kali kenalin dia ke internet Google gitu tentang ini semuanya bisa dicari berita segala macam gitu, dan dia cukup senang bahwa mama udah nggak ngerti, mama udah lama ya nggak tahu kabarnya Ashanti, ini mama Google aja ya Ashanti kabarnya gimana. Aduh, iya mah silakan itu. Itu ada di internet tuh ada pokoknya. Kalau di infotainment nggak ada ya itu di internet lah, coba lah itu pasti ada lah Ashanti sama Syahrini sama siapapun itu. Aduh. Ibu-ibu ya di mana-mana sama itu kayak kok temen gue ngomong bahwa ibu-ibu itu semuanya sama dong. Generasi tahun nyokap gue tahun 60-an lah. Nah, tahun segitu itu mereka sangat-sangat apa ya? Mungkin dengan perkembangan yang terlalu cepat ini mereka bingung kali ya dengan ini, dan mereka apalah yang ada di media mereka telan semua dan lain sebagainya. Gue tuh dapet cerita lucu juga dari temen gue. Jadi si bokapnya dia itu baru belajar internet sama gitu, dan dia kesukaannya sekarang browsing tentang masalah kesehatan gitu. Until someday temen gue ini flu berat gitu, malam-malam baru datang dari kantor, dan dia ngomong ke bokapnya, aku langsung tidur nih capek nih, nggak enak badan gitu. Oh iya gitu, katanya jam 11 gitu dia tidur, langsung tidur, pulang jam 11 dia langsung tidur. And then waktu dia bangun pagi hari, dia itu ini bau apa ya gitu. Ada bau menyengat yang sangat tidak menyenangkan di kamarnya gitu. Dan dia itu sudah berpikiran mistis gitu. Ini apa ya, ini bau menyengat apa ya, ini dia tuh
penasaran gitu, ini apa, kayaknya kemarin tuh nggak ada yang kayak gini, atau kabel kebakaran atau apa, dia takutnya konslet atau ada yang mistis, karena katanya di kamarnya dia memang agak-agak angker gitulah, jadi dia ngomong gitu, itu takut gitu, dan dia tanya ke adiknya waktu itu kebetulan, lo nyium bau ini nggak? Oh iya kak, ini kan bawang putih. Lah bawang putih mana gitu, kemana, emang ada yang makan di sini ya? Nggak, tuh di ranjang kakak tuh banyak tuh bawang putih bertebaran gitu. Dan betapa terkejutnya temen gue, bener ada sekitar 15 katanya bawang putih itu yang dikupas, kemudian dipotong-potong dan taruh di sana gitu. Loh, ini kenapa ya pakai ini ada apa gitu kan, dia kenapa gitu, ini aneh gitu. And then, oh iya nih papa nih. Lah kenapa papa gitu? Iya, dia baca di internet, katanya tuh bawang putih itu bikin virusnya nggak nyebar. Kakak kan lagi flu nih. jadi ditaburin bawang putih anjing. Jadi katanya dia salah masuk internet, yang situs yang bagaimana cara menanggulangi Dracula. Iya gak sih? Aduh. Terus dia ngomong sama bapaknya, Pak, aduh jangan gini-gini lagi lah, ini di internet belum semuanya bener gitu kan. Terus enggak kali, ini di internet ini situs kesehatan terkemuka ya. Ini makanya papa taburin ini nih, bawang putih di bawah ranjang kamu gitu. Dan teman gue cuma bisa menghela nafas sama, ya it's okay. Aduh, 27 menit. Aduh, gue tuh mencoba untuk konsisten dan siaran lagi kayak ini, rekaman gitu, konsisten untuk rekaman. Dan gue harap gue punya topik-topik yang bisa gue bawain di sini anjing. Ya tapi nice lah, gue bisa ngomongin berbagai macam topik, walaupun yang dengerin mungkin gue doang, tapi nice lah, gue bisa ngeluarin sedikit meredakan kebisingan di otak gue kalau dengan siaran seminggu sekali seperti ini. Dan ya memunculkan sisi kreativitas. Anjing, nggak juga sih. Lo dengan rekaman ini lebih kreatif itu kayaknya enggak juga sih. Aduh. Oke, gitu aja deh. Kita ngomongin apa sih tadi? Oh ya, Senyum 4 Jari, terus sinetron Indonesia, dan gue ngajarin nyokap gue tentang smartphone. Kayaknya cukup deh. Tak lupa, tolong ya teman-teman, apalah sekarang, komen, subscribe, like. Gue tuh seneng komen nih, gue tuh kayaknya yang dengerin gue doang gitu. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya ada atau tidak ada lo, gue tetap jalan anjing, ya kan. Inilah bukti cinta si anjing. Udah gitu aja. Keep thinking, keep learning. Ciao.